Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silakan. Bagian 17. Kabar buruk. Kamar bernuansa merah jambu dan biru muda. Penuh rak lemari berisi berbagai jenis buku. Ada sofa kecil warna krim dan meja kecil di tengahnya. Membuatku tak bisa berkata-kata. Ditambah tulisan, rumah baca Haura, di dinding dan dipasang lampu warna-warni. Mataku berkaca-kaca seketika. Lalu menoleh menatap Kak Raga yang berdiri di sampingku. Apa maksudnya ini semua? Kado ulang tahun ke-17 yang belum sempat gue kasih lihat. Lo pernah bilang pengen banget punya perpustakaan sendiri dengan nuansa seperti ini, kan? Gak penting. Pukasku ketika Kak Raga diam. Menghela napas panjang. Gue minta maaf. Kak Raga menatapku. Raut wajahnya menyiratkan penyesalan. Gue kejebak kemarin. Percaya gitu aja sama omongan Rina. Dan, cukup. Selaku cepat. Mengusap mata secara kasar dan kembali berucap. Semua udah gak penting lagi. Mau kamu kejebak. Mau kamu percaya gitu aja sama omongan Rina. Sama aja. Semua gak akan ngubah apapun penilaian kamu ke aku. Aku tetap cewek murahan yang bisa dibeli dengan uang. Gue tahu gue salah. Gue bener-bener minta maaf. Gue udah tahu semuanya. Lo ngorbanin diri buat abang lo yang kecelakaan. Andai gue tahu dari awal tentang kecelakaan itu, gue akan ngelarang lo jual diri. Aku mendengkus kasar dan menyeringai lebar. Semua sudah terlambat. Takdir telah menyeretku pada kubangan lumpur yang hina. Percuma saja jika sekarang aku menyesalinya. Gak perlu lagi basa-basi. Sekarang cepat lakukan apa yang ingin kamu lakukan padaku. Aku menurunkan resleting baju yang kukenakan. Lo mau ngapain? Apa lagi? Kamu udah bayar mahal buat ngebeli aku, kan? Silakan lakukan apapun. Terserah kamu. Sepuas kamu. Baju yang kukenakan sudah terbuka memperlihatkan tank top warna hitam. Kak Raga justru menaikkan lagi bajuku dengan cepat. Gue gak akan pernah bisa menikmati tubuh wanita yang gue cintai dengan cara seperti ini. Lalu cara apa? Aku membentak dan menyingkirkan tangannya secara kasar. Dengan cara yang jauh lebih menghargai. Bukan dibeli dengan uang. Bullshit. Aku menatap tajam. Walau sesak di dada membuat air mata menggenang. Gak inget saat kamu bilang bahwa aku adalah wanita murahan yang bisa dibeli dengan uang. Lupa, harga diriku udah kamu beli. Terlalu murah kamu bilang. Ingat, Kak Raga menggeleng lemah. Gue nyesel. Gue kebawa emosi waktu itu. Perasaan gue kacau. Hancur saat tahu lo memang seperti yang Rina bilang. Emosi bikin gue gak bisa pikir panjang dan cari tahu dulu kebenarannya. Gue minta maaf. Aku menarik napas panjang dan menghapus air mata di pipi dan mata. Sekarang mau kamu. Apa? Lo maafin gue. Kalau aku udah maafin, apa lagi? Gue akan bantu lo buat keluar dari sana. Aku bungkam seketika, menatapnya tak percaya. Namun, sorot mata Kak Raga menyiratkan kesungguhan dan ketulusan. Sama sekali tak kutemukan kebohongan. Gue ada tabungan sendiri dari hasil usaha yang udah gue rintis dari SMP. Kalau kurang, ntar gue bisa pinjem uang bokap. Lo tenang aja, gak perlu. Aku menjawab akhirnya, merasa sungkan dibantu sedemikian rupa oleh orang yang bukan siapa-siapa. Kamu gak perlu susah payah ngeluarin uang buat nebus aku. Aku gak mau utang budi. Gue tulus bantu lo. Gue mau lo gak kerja di tempat kayak gitu lagi. Aku tetap kerja atau keluar. Itu gak akan ngubah bahwa aku bukan lagi cewek bayaran. Tetap aja. Aku cuma cewek bekas banyak orang. Astaga. Haura, apa lo mau selamanya di sana? Lo mau bertahun-tahun jadi cewek bayaran? Aku diam dan memalingkan wajah. Merasa tak perlu menjawab pertanyaannya. Kak Raga meraih tangan kananku. Dan menggenggamnya. Sekali lagi gue minta maaf. Gue akui gue salah nilai lo. Maafin gue. Please. Aku udah maafin kamu. Tapi aku gak bisa nerima bantuan kamu. Lebih baik sekarang. Lakukan apa yang udah kamu beli. Aku harus pulang secepatnya. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Mas Ken pasti khawatir denganku. Menyebut nama Mas Ken dan mengingat kejadian sore tadi. Rasanya ingin sekali aku cepat pulang. Rasa bersalah kian mengekang. Dan Mas Ken pasti akan sangat senang kalau lo bisa keluar dari tempat itu.
Aku diam menatap Kak Raga. Satu sisi hati mengatakan bahwa aku harus menerima bantuan darinya. Satu sisi lainnya, seolah tak terima karena takut harga diri akan jauh lebih direndahkan suatu saat nanti. Namun, saat memikirkan Mas Ken, aku rasa tidak ada salahnya mencoba menerima tawaran darinya. Tapi dengan cara apa aku harus mengembalikan uangmu nanti? Aku bertanya. Masih terdengar ketus. Itu dipikirin nanti. Yang penting lo bebas dulu. Kenapa? Aku menggigit bibir. Mencoba menahan sesak yang kembali menyeruak. Kenapa Kak Raga baik banget sama aku? Masih nanya alasannya. Aku paham. Semua karena cinta. Yang memang kurasakan sejak dulu mengenal. Namun, Kak Raga orang baik. Banyak cewek yang suka. Kenapa masih mau sama pendosa sepertiku? Kak Raga tersenyum tipis. Tangannya terulur menghapus air yang mengalir di pipiku. Gue sendiri bingung. Kenapa rasa sayang gue bisa sedalam ini sama lo? Dan gue gak rela. Mutiara gue tenggelam di dalam lumpur. Satu lagi. Lelaki yang menganggapku begitu berharga walau aku merasa tidak layak mendapatkannya. Satu keberuntungan yang bisa kurasakan dari semua kepahitan hidup. Lo sakit. Kak Raga menyentuh pipi dan dahiku. Wajah lo pucat banget dan sedikit anget. Entah mengapa kali ini aku mengangguk. Jujur, Mas Ken sebenarnya ngelarang aku buat pergi karena lagi sakit. Tapi mereka gak punya hati. Mereka maksa bawa aku. Kak Raga menarikku dalam pelukan. Dan aku sudah terisak-isak teringat semua kejadian menyakitkan. Kenapa semua orang jahat? Kak, kenapa semua orang jahat sama aku? Kenapa semua orang ngambil kebahagiaanku? Isakku semakin pilu. Gue yang akan ngembaliin kebahagiaan lo. Ra. Kak Raga berbisik. Dan mempererat pelukannya. Pelukan hangat dari seseorang yang memang peduli dan sayang. Bukan pelukan nafsu dari lelaki yang sudah membayar mahal. Kita ke dokter. Ya. Kak Raga merenggangkan pelukan. Setelah beberapa saat ia diam membiarkanku menangis dalam pelukan. Aku menggeleng. Aku masih ada obat kok. Tapi tadi lupa dibawa. Obat dari dokter. Kak Raga bertanya. Suaranya menjadi semakin lembut. Pun sama dengan perlakuan tangannya yang menyapu basah pipiku. Sekali lagi aku menggeleng. Obat dari warung. Astaga, mana bisa bikin sembuh? Kita ke dokter sekarang. Bisa. Jawabku sedikit kesal. Dari dulu kalau sakit juga minum obat dari warung. Gak semua orang mampu untuk pergi ke dokter. Kak, maaf. Bukan begitu maksud gue. Gue cuma gak tega lihat lo demam begini. Ke dokter. Ya, jangan nolak. Please. Gak perlu. Cuma demam biasa karena kehujanan kemarin. Aku cuma pengen cepat pulang. Kak, Mas Ken pasti khawatir sama aku. Iya tahu. Gue bakal anterin lo pulang. Tapi setelah kita ke dokter. Gak lama kok. Oke. Tapi. Kak, Haura. Please. Aku mendesah pasrah dan mengangguk. Apa yang lebih membahagiakan dari dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama kita? Walau kehadirannya hanya segelintir saja dibanding orang-orang yang menyakiti. Namun setidaknya, hadirnya mereka mampu menjadi obat dari segala luka. Menguatkan dari hal-hal yang menyakitkan. Rasa sakit karena hinaan Kak Raga waktu itu. Seolah sirna dalam sekejap. Kebaikannya melebihi apa yang kubayangkan. Sabar mengantarku periksa ke dokter. Menebus obat di apotek. Dan membelikan banyak makanan. Kalau ini, sebenarnya dia mengajakku untuk makan bersama lebih dulu. Tapi aku menolak. Bagaimana mungkin aku bisa makan enak? Sedangkan di rumah ada Mas Ken dan yang lain menunggu dengan khawatir. 8:30 malam. Kami sampai di depan gang kecil menuju rumah Mas Ken. Aku memilih turun di sana karena memang mobil akan susah masuk. Ditambah jalanan bekas hujan yang bisa membuat mobil Kak Raga kotor. Selain itu, aku takut Mas Ken marah kalau tahu aku pulang bersama Kak Raga. Serius gak mau diantar sampai rumah? Kak Raga bertanya. Berdiri di depanku. Di samping mobil. Sampai sini aja cukup. Kak. Dekat kok. Bisa emangnya bawa sendiri. Kak Raga melirik kantong plastik berisi banyak makanan dan buah-buahan yang aku pegang dengan kedua tangan. Bisa. Kak Raga sih. Beliinnya banyak begini. Biar bisa kebagian semua. Apalagi Rio. Dia makannya banyak pasti. Salam ya. Buat dia. Aku menaikkan alis. Bertanya. Cuma Rio. Kak Raga udah kenal sama Rio. Udah.
Kemarin, dia yang cerita semua tentang keadaan lo yang sesungguhnya. Rio, gimana ceritanya? Kok dia gak ada cerita ke aku? Gue yang ngelarang. Gue ngerasa ada yang aneh. Gue ngerasa semua kayak gak mungkin aja. Makanya gue cari tahu sendiri tentang keluarga lo. Dan gak sengaja ketemu Rio. Rio cerita apa aja? Banyak. Apa? Aku sedikit mendesak. Rio masih terlalu polos. Dan pasti cerita apa adanya semua tentangku. Tentang masa laluku dan sebagainya. Banyak. Yang membuat gue langsung merenung. Bahwa terkadang, sesuatu yang kita anggap buruk, adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidup. Dan dari kejadian ini, gue akan lebih hati-hati untuk menilai orang. Sisi terang seseorang terkadang tertutup oleh sisi gelapnya. Gelap yang gak diinginkan sebenarnya. Maaf sekali lagi. Karena kebodohan gue. Tanpa sadar nyakitin perasaan lo. Aku menatap Kak Raga dalam diam. Kata-katanya yang begitu dalam. Menyempurnakan kedewasaan dalam berpikir. Membuatku semakin kagum padanya. Dia satu-satunya orang kaya. Yang tidak menggunakan uang untuk menindas orang miskin. Udah sana pulang. Nanti dingin makanannya. Aku tersenyum dan mengangguk. Makasih banyak ya, Kak. Makasih untuk semuanya. Mau berapa kali bilang makasihnya? Berkali-kali pun gak akan mampu membalas kebaikan Kak Raga. Kak Raga tersenyum. Tangan yang sedari tadi masuk ke saku celana. Akhirnya keluar demi membelai rambutku. Kemudian, lirih ia berucap. Gue sayang sama lo, Ra. Aku tidak tahu tentang perasaanku ke Kak Raga. Ada sesuatu lain yang mengganjal. Perasaan aneh lain. Tapi bukan untuk Kak Raga. Entah, mungkin. Belum waktunya aku mengenal cinta. Masih banyak hal yang jauh lebih penting daripada memikirkan perasaan. Kak Raga memaksaku untuk berjalan lebih dulu. Dan dia memerhatikan sampai aku aman tiba di rumah. Sesekali aku menoleh. Tersenyum saat Kak Raga melambaikan tangan. Mobilnya baru meluncur pergi setelah aku berbelok di gang kecil lain. Kukira, malam ini aku bisa membawa kabar bahagia untuk mereka terutama Mas Ken. Namun, justru mereka yang membawa kabar buruk untukku. Mereka menunggu di depan rumah. Langsung lari saat melihatku pulang. Rio, Randi, dan Rido mengambil alih semua yang kubawa. Mega justru bertanya, Mas Ken mana?